Anak-anak dan sobat pintar semuanya, jumpa lagi dengan saya di channel MTK SD Official. Di video sebelumnya, kita sudah belajar tentang bilangan prima. Nah, di video kali ini kita akan belajar tentang faktor prima, faktorisasi prima, faktor persekutuan, dan kelipatan persekutuan. Untuk lebih jelasnya, ayo kita perhatikan penjelasan berikut. Faktor prima. Faktor prima suatu bilangan adalah faktor-faktor dari bilangan tersebut yang merupakan bilangan prima. Nah, sebelum kita masuk ke contoh cara menentukan faktor prima, terlebih dahulu kita akan ingat kembali apa itu bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan yang hanya memiliki dua faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Contoh bilangan prima adalah 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, dan seterusnya. Contoh yang pertama, tentukan faktor prima dari 18. Untuk penyelesaiannya, kita akan buat sebuah tabel perkalian yang hasilnya adalah 18. Kita mulai dari bilangan asli yang paling kecil, yaitu 1. 1 dikali berapa? 18, yaitu 1 dikali 18. Kemudian setelah 1 adalah 2. 2 dikali berapa? 18, yaitu 2 dikali 9. Kemudian setelah 2 adalah 3. 3 dikali berapa? Sama dengan 18, yaitu 3 dikali 6. Nah, kita berhenti sampai 3 kali 6. Karena kita sudah daftarkan semua perkalian bilangan-bilangan asli yang hasilnya 18. Nah, kita perhatikan faktor dari 18 adalah 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. Dari bilangan-bilangan tersebut yang termasuk bilangan prima itu adalah 2 dan 3. Jadi, faktor prima dari 18 adalah 2 dan 3. Contoh yang kedua, tentukan faktor prima dari 30. Untuk penyelesaiannya, kita akan buat sebuah tabel perkalian yang hasilnya adalah 30. Kita mulai dari bilangan asli yang paling kecil, yaitu 1. 1 dikali berapa? Hasilnya 30, yaitu 1 dikali 30. Setelah 1 adalah 2. 2 dikali berapa? 30, yaitu 2 dikali 15. Setelah 2 adalah 3. 3 dikali berapa? Sama dengan 30, yaitu 3 dikali 10. Setelah 3, kita loncat ke bilangan 5. Karena kalau bilangan 4 itu tidak ada perkalian bilangan 4 dengan bilangan asli yang hasilnya adalah 30 ya. Jadi kita loncat ke bilangan 5. 5 dikali berapa? Hasilnya adalah 30, yaitu 5 dikali 6. Nah, kita berhenti sampai 5 kali 6 karena kita sudah masukkan atau kita sudah daftarkan semua perkalian bilangan-bilangan asli yang hasilnya 30 pada tabel. Kita perhatikan bahwa faktor dari 30 adalah 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, dan 30. Dari bilangan-bilangan tersebut, kita akan mencari yang termasuk bilangan prima. Jadi, yang termasuk bilangan prima itu hanya 2, 3, dan 5. Jadi, faktor prima dari 30 adalah 2, 3, dan 5. Selanjutnya adalah faktorisasi prima. Faktorisasi prima adalah proses menuliskan bilangan komposit ke perkalian beberapa bilangan prima. Untuk menentukan faktorisasi prima, kita akan menggunakan pohon faktor. Contoh yang pertama, tentukanlah faktorisasi prima dari 48. Untuk penyelesaiannya,
Kita akan membagi 48 dengan bilangan-bilangan prima ya, diingat. Kita membaginya dengan bilangan-bilangan prima, mulai dari bilangan prima yang terkecil. Kita tulis 48, kemudian kita buat cabangnya 2 ke bawah. Kita akan bagi dengan bilangan prima yang paling kecil, yaitu 2. Kenapa kita bagi 2? Karena 48 itu termasuk bilangan genap. Bilangan genap itu habis bagi 2. Maka kita akan membaginya dengan bilangan 2. 48 dibagi 2, hasilnya adalah 24. 24 juga termasuk bilangan genap. Maka kita akan membaginya juga dengan bilangan 2. 24 dibagi 2, hasilnya adalah 12. 12 juga termasuk bilangan genap. Maka kita akan membaginya lagi dengan bilangan 2. 12 dibagi 2, hasilnya adalah 6. 6 juga termasuk bilangan genap. Maka kita akan membaginya juga dengan bilangan 2. 6 dibagi 2, hasilnya adalah 3. Nah, kita perhatikan 3 sudah merupakan bilangan prima. Maka kita berhenti sampai di angka 3. Untuk menuliskan faktorisasi primanya, maka yang akan kita masukkan itu hanya bilangan-bilangan primanya saja ya. Kita perhatikan pohon faktornya, yang termasuk bilangan prima itu hanya 2 dan 3. Jadi, faktorisasi prima dari 48 adalah 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3. Atau ditulis 2 pangkat 4 kali 3. Contoh yang kedua, tentukan faktorisasi prima dari 60. Untuk penyelesaiannya, kita juga akan menggunakan pohon faktor. Kita tulis 60, kemudian kita buat cabangnya. 60 termasuk bilangan genap, maka kita akan membaginya dengan bilangan prima terkecil, yaitu 2. 60 dibagi 2, hasilnya adalah 30. 30 juga termasuk bilangan genap, maka kita juga akan membaginya dengan bilangan 2. 30 dibagi 2, hasilnya adalah 15. 15 termasuk bilangan ganjil, maka sudah pasti tidak habis dibagi dengan bilangan 2. Setelah bilangan prima 2 adalah 3 ya. 15 itu habis dibagi 3. Maka kita akan membaginya dengan bilangan 3. 15 dibagi 3, hasilnya adalah 5. Nah, 5 sudah termasuk bilangan prima, maka kita berhenti sampai di sini. Kemudian, untuk menuliskan faktorisasi primanya, kita hanya akan memasukkan bilangan-bilangan primanya saja. Kita perhatikan, bilangan primanya itu hanya 2, 3, dan 5. Jadi, faktorisasi prima dari 60 adalah 2 dikali 2 dikali 3 dikali 5. Atau kalau kita tuliskan dalam bentuk bilangan berpangkat adalah 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 5. Faktor persekutuan. Faktor persekutuan adalah suatu bilangan yang merupakan faktor bersama dari 2 bilangan atau lebih. Contoh yang pertama, tentukan faktor persekutuan dari 12 dan 18. Untuk penyelesaiannya, kita akan buatkan tabel perkalian yang hasilnya 12. Kita mulai dari 1 ya. 1 dikali berapa 12? Yaitu 1 dikali 12. Setelah 1 adalah 2. 2 dikali berapa 12? Yaitu 2 dikali 6. Setelah 2 adalah 3. 3 dikali berapa 12? Yaitu 3 dikali 4. Nah, kita berhenti sampai 3 kali 4 karena kita sudah daftarkan semua perkalian bilangan-bilangan asli yang hasilnya 12 pada tabel. Kemudian kita akan buatkan tabel perkalian yang hasilnya 18 ya. Kita mulai dari 1. 1 dikali berapa 18? Yaitu 1 dikali
18. Setelah 1 adalah 2. 2 dikali berapa 18? Yaitu 2 dikali 9. Setelah 2 adalah 3. 3 dikali berapa 18? Yaitu 3 dikali 6. Nah, kita berhenti sampai 3 kali 6 karena kita sudah daftarkan semua perkalian bilangan-bilangan asli yang hasilnya 18 pada tabel. Jadi faktor dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Sedangkan faktor dari 18 adalah 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. Nah, kita akan menentukan faktor bersama dari 12 dan 18. Faktor bersama dari 12 dan 18 adalah 1, 2, 3, dan 6. Jadi, faktor-faktor persekutuan dari 12 dan 18 adalah 1, 2, 3, dan 6. Contoh yang kedua, tentukan faktor persekutuan dari 20 dan 30. Untuk penyelesaiannya, kita akan buat tabel perkalian yang hasilnya 20. Kita mulai dari 1. 1 dikali berapa? 20, yaitu 1 dikali 20. Setelah 1 adalah 2. 2 dikali berapa? Hasilnya 20, yaitu 2 dikali 10. Setelah 2 adalah 3. Dalam perkalian 3 tidak ada hasilnya 20, maka 3 tidak kita masukkan. Setelah 3 adalah 4. 4 dikali berapa? 20, yaitu 4 dikali 5. Nah, kita berhenti sampai 4 dikali 5 karena kita sudah daftarkan semua perkalian bilangan-bilangan asli yang hasilnya 20 pada tabel. Kemudian kita akan buatkan tabel perkalian yang hasilnya 30. Kita mulai dari 1. 1 dikali berapa? 30, yaitu 1 dikali 30. Setelah 1 adalah 2. 2 dikali berapa? Hasilnya 30, yaitu 2 dikali 15. Setelah 2 adalah 3. 3 dikali berapa? Hasilnya 30, yaitu 3 dikali 10. Setelah 3 adalah 4. Dalam perkalian 4 juga tidak ada hasilnya 30. Maka 4 tidak kita masukkan ya. Kita loncat menjadi 5. 5 dikali berapa? 30, yaitu 5 dikali 6. Nah, kita berhenti sampai 5 kali 6 karena kita sudah daftarkan semua perkalian bilangan-bilangan asli yang hasilnya 30 pada tabel. Kita perhatikan bahwa faktor dari 20 adalah 1, 2, 4, 5, 10, dan 20. Sedangkan faktor dari 30 adalah 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, dan 30. Faktor-faktor bersama antara 20 dan 30 adalah 1, 2, 5, dan 10. Jadi, faktor persekutuan dari 20 dan 30 adalah 1, 2, 5, dan 10. Kelipatan persekutuan. Kelipatan yang sama dari dua bilangan atau lebih disebut kelipatan persekutuan. Contoh yang pertama, tentukan kelipatan persekutuan dari 3 dan 5. Untuk penyelesaiannya, kita akan buat kelipatan 3. Kelipatan dari 3 adalah 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, dan seterusnya. Kelipatan dari 5 adalah 5, 10, 15, 20, 25, 30, dan seterusnya.
Nah, kita sudah daftarkan kelipatan dari 3 dan kelipatan dari 5. Sekarang kita akan tentukan kelipatan yang sama dari 3 dan 5. Kita lingkari ya. Kelipatan yang sama dari 3 dan 5 adalah 15 dan 30. Jadi, bilangan kelipatan persekutuan dari 3 dan 5 adalah 15, 30, dan seterusnya. Contoh yang kedua, tentukan kelipatan persekutuan dari 4 dan 6. Untuk penyelesaiannya, kita akan buat kelipatan dari 4 terlebih dahulu. Kelipatan 4 adalah 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, dan seterusnya. Kelipatan dari 6 adalah 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, dan seterusnya. Nah, setelah kita selesai menuliskan kelipatan 4 dan kelipatan 6, sekarang tinggal kita tentukan atau kita cari kelipatan yang sama antara 4 dan 6 ya. Kelipatan yang sama dari 4 dan 6 adalah 12, 24, dan 36, dan seterusnya ya. Jadi, bilangan kelipatan persekutuan dari 4 dan 6 adalah 12, 24, 36, dan seterusnya. Demikian materi kita hari ini. Semoga bermanfaat. Selamat belajar dan sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Bye!